Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga sehat semua. Hari ini kita akan belajar Accurate Online untuk latihan mengerjakan kasus PT 3 Saudara. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian bisa melakukan pengisian data awal, kemudian setelah pengisian data awal nanti kalian bisa menginput transaksi mulai dari transaksi pembelian, transaksi penjualan, kemudian juga ada transaksi yang terkait dengan kas. Jadi kasus yang akan kita kerjakan hari ini adalah kasus untuk PT 3 Saudara. Di PT 3 Saudara di sini ada latihannya untuk yang pertama. Di sini PT 3 Saudara itu badan usaha yang bergerak dalam penjualan barang elektronik. Kemudian di sini identitas dan usaha pokoknya. Jadi nanti pada saat input data awal kita harus memperhatikan ini, identitas perusahaan dan usaha pokoknya. Tanggal mulai data, periode akuntansi, kemudian informasi yang terkait di sini pada fitur dasarnya, baik itu fitur dasar penjualan, kemudian pembelian, persediaan, sampai dengan arkun perkiraan. Kemudian nanti kita akan mengekspor untuk ini, mengimpor data untuk neraca awalnya. Kemudian di sini ada informasi pemasok, pelanggan, informasi barang, kemudian aset tetap, daftar aset tetap. Setelah selesai, nanti baru kita akan melakukan input transaksi. Untuk input transaksi dimulai dari dokumen 1 sampai nanti terakhir yaitu untuk dokumen 21 dilanjutkan nanti menampilkan laporan laba rugi dan juga laporan neraca. Ini adalah kasus yang akan kita kerjakan pada PT 3 Saudara. Selain itu, kita juga kalian di Google Classroom kalian sudah saya share bagaimana cara untuk menjawabnya. Di sini ada petunjuk pengisian untuk kasus PT 3 Saudara, ada petunjuk bagaimana membuat akun baru Accurate Online, kemudian login Accurate Online, kemudian juga bagaimana membuat database, persiapannya apa saja, kemudian impor data awal, caranya itu bagaimana, itu sudah tersedia. Kemudian di sini setelah selesai untuk penginputan saldo awal, baru petunjuk penginputan transaksi. Di sini sudah disampaikan beberapa transaksi. Nah, sambil memperhatikan pekerjaan kalian, silakan nanti dicocokkan dengan pembelajaran kita di hari ini. Baik, kita mulai saja untuk soal latihan untuk PT 3 Saudara. Kita akan mulai dengan membuka Accurate ID-nya terlebih dahulu. Baik, kita buka dulu untuk Accurate ID-nya. Ini kita buka Accurate ID, terus kemudian kita login.
Di sini untuk login, kalian bisa loginnya itu menggunakan handphone, nomor handphone atau email yang sudah didaftarkan. Kemudian bisa juga login dengan Google, bisa juga login dengan Facebook. Kalau misalnya belum punya akun baru, bisa membuat daftar akun baru terlebih dahulu. Namun di sini karena saya sudah memiliki akun, maka di sini saya menggunakan alamat email saya. Kemudian langsung saya klik login. Nah, kemarin saya sudah membuat untuk 3 saudara untuk pelatihan pembelajaran dengan kalian. Namun di hari ini saya akan membuat database baru untuk PT3 Saudara agar kalian bisa mencocokkan apa yang sudah kalian praktekkan dengan jawaban yang benar. Baik, di sini kita mulai untuk membuat database baru. Kita tuliskan namanya PT3 Saudara, tapi karena saya sudah ada 3 di sini, saya klik PT3 Saudara yang baru. Saya kasih warna biru. Kita tunggu sesaat. Sambil menunggu, bisa dibaca persiapan database-nya. Di situ ini tadi yang barusan kita buat, kita klik. Nah, di sini kita akan melakukan langkah-langkah, di mana langkah-langkahnya itu ada 6. Yang pertama adalah informasi perusahaan, kemudian fitur dasar, penjualan, pembelian, persediaan, dan akun perkiraan. Baik untuk nama perusahaannya, di sini nama perusahaannya adalah PT3 Saudara. PT3 Saudara. Kemudian dilihat di dalam soal, level distribusinya adalah retailer. Kemudian bidang usahanya adalah komputer dan elektronik. Kemudian untuk teleponnya 021 645 91281. Kemudian fax emailnya ini. Kemudian emailnya 3saudara@gmail.com. Kemudian tanggal mulainya, perhatikan di dalam soal di situ adalah 31 Desember 2017. 31 Desember 2017. Kemudian periodenya Januari Desember. Kemudian alamatnya di situ Jalan Kebayoran Baru nomor 17. Kemudian kabupatennya tidak dijelaskan, provinsinya DKI Jakarta. Kemudian kode posnya di situ 12180, negaranya Indonesia. Kalau sudah selesai dan ini sesuai dengan yang ada di halaman pertama untuk petunjuknya, selanjutnya kita klik lanjut. Kemudian di sini ada fitur dasar. Di fitur dasar kita harus memperhatikan apa yang diminta di dalam soal. Perhatikan di dalam soal di situ untuk informasi penting terkait operasional perusahaan. Di situ untuk fitur dasar yang pertama, perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN 10%. Nah, di sini yang memungut dan membayar PPN-nya di sini ada, maka kita klik yang di sini.
Kemudian yang kedua, perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Nah, di dalam soal itu untuk fitur dasar keterangannya cuma 2, maka yang kita centang juga hanya 2. Kemudian kita klik lanjut. Di penjualan, di situ yang pertama, perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan. Berarti ini. Kemudian, barang yang dijual dapat diretur dan mengurangi piutang pelanggan yang bersangkutan. Kita lihat yang ada kaitannya dengan retur. Nah ini, apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan? Berarti ini retur ya. Maka di sini iya. Kemudian perusahaan dalam pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman. Ini, apakah perusahaan Anda mengirimkan melalui jasa pengiriman? Kemudian yang terakhir, perusahaan menetapkan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Di sini, apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Kita klik ya. Kemudian kalau sudah, kita klik lanjut. Nah, berikutnya untuk pembelian, di sini keterangannya, sebelum membuat PO atau purchase order, pihak gudang harus membuat surat permintaan barang. Nah, ini berarti surat permintaan barang. Kemudian dalam pembelian perusahaan membuat purchase order kepada pemasok. Ini. Karena keterangan cuma 2, kita klik 2 dan kemudian klik lanjut. Sekarang yang berhubungan dengan persediaan, di sini keterangan cuma 1, bahwa metode perhitungan persediaan menggunakan FIFO. Kita klik yang FIFO, kemudian lanjut. Di akun perkiraan, perusahaan akan menggunakan daftar akun perkiraan yang dimiliki. Di sini keterangannya apakah Anda ingin Accurate otomatis membuat daftar akun? Karena di keterangan di soal bahwa perusahaan akan menggunakan daftar akun perkiraan sendiri, maka ini centangannya kita hilangkan. Setelah itu berarti proses sudah selesai untuk settingnya. Sambil menunggu, kita lihat di informasi awalnya. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan impor, ya. Kita akan melakukan impor data, baik mulai dari akun, pelanggan, pemasok, kemudian barang, dan juga nanti untuk aset tetapnya. Jadi kalau untuk Accurate Online ini juga tergantung pada koneksinya ya. Jadi kalau koneksinya pas bagus, ini proses ini agak begitu cepat. Tapi kalau misalnya agak lambat, maka ini juga akan lambat. Kita tunggu dulu sebentar. Sambil menunggu, sambil diperhatikan untuk worksheet-nya tadi untuk soal sama untuk lembar kerjanya, cara menyelesaikannya. Di dalam laptop atau HP kita, jangan lupa disediakan daftar akun dalam bentuk Excel, kemudian daftar pemasok, daftar pelanggan, daftar barang, dan daftar aset tetapnya. Oke. Masih kita tunggu. Di sini sambil menunggu, sambil saya share untuk ini, kita perlu data Excel untuk yang
daftar akun, daftar pemasok, daftar pelanggan, daftar barang, dan juga daftar aset tetap. Oke, di sini sudah. Nah, kemudian di sini muncul persiapan data perusahaan. Ya, muncul persiapan data perusahaan, di mana di situ ada kas bank, kemudian ada impor akun, impor pemasok, impor pelanggan, dan impor barang dan jasa. Untuk impor yang pertama, yaitu untuk akun perkiraan. Kita klik dulu impor akun, kemudian kita cari file yang akan kita impor. Ini yang pertama adalah daftar akun. Kita unggah. Kemudian kita klik lanjut. Jangan lupa diklik lakukan update data jika sudah ada yang data masuk database. Kemudian kita klik lanjut, kita impor. Nah, di sini sudah berhasil 55 data berhasil diproses, maka kita tutup. Impor yang kedua adalah impor untuk pemasok. Kalau misalnya Anda tidak akan melakukan kegiatan impor, nanti berarti kalian klik buat pemasok, buat pelanggan, buat akun kayak gitu. Tapi karena ini kita sudah menyediakan file untuk Excel-nya, maka di sini kita melakukan proses impornya. Impor pemasok caranya sama, klik impor, kemudian kita ambil barangnya, terus kita unggah. Kita klik lanjut. Di sini lakukan update data dan simpan saldo awal. Kemudian klik lanjut. Sudah 4 data berhasil diproses, kemudian kita tutup. Berikutnya adalah impor pelanggan. Impor pelanggan, kita ambil dari daftar pelanggan, kemudian kita unggah, kita lanjutkan. Kita lakukan update data dan kita klik update data dan simpan sebagai tambahan saldo. Kita klik lanjutkan. Sudah 6 data berhasil diproses, kita tutup. Selanjutnya setelah pemasok, kemudian tadi pelanggan juga sudah, ya, kita akan ke impor untuk barang dan jasa. Caranya sama, kita klik unggah, lanjutkan, kemudian di sini kita klik, kemudian kita lanjutkan. Data sudah berhasil diimpor, kita tutup. Baik, jadi kita sudah melakukan ekspor untuk perkiraan, pemasok, pelanggan, barang, dan jasa. Kalau dilihat dari data awal, berarti kita kurang tinggal untuk setting data awal ini, kita tinggal melakukan input data awal untuk aset tetap. Untuk aset tetap caranya agak sedikit berbeda. Jadi untuk aset tetap yang pertama adalah kita akan mengisi dulu kategori aset tetap melalui menu aset tetap. Di sini ada menu pengaturan, menu perusahaan, menu buku besar, menu kas bank, menu penjualan, menu pembelian,
Menu persediaan di sini ada menu aset tetap, menu Smart Link Text, dan daftar laporan. Kita masuk ke menu aset tetap, kemudian kita klik kategori aset tetap. Ya. Kemudian di sini kalau dilihat dari soal kategori aset tetapnya ada tiga, yaitu tanah, gedung, dan peralatan. Maka kita buat di sini, kan belum ada ini, ya kan? Karena belum ada data, maka kita buat baru. Di sini tambah, namanya yang pertama adalah tanah. Tanah, kita save. Setelah tanah ada gedung, save. Selanjutnya adalah peralatan. Kita lihat apakah sudah masuk. Ini sudah masuk gedung, peralatan, dan tanah. Setelah itu kita akan melakukan impor aset tetap. Ya, caranya kita klik aset tetap, kemudian kita klik daftar aset tetap. Kita klik tombol aset tetap. Ini. Kemudian di sini kita akan mengimpornya. Jadi di sini belum ada data, kita impor dari sini. Kita impor dari Excel, caranya sama. Kemudian kita unggah. Ini kita konfirmasi impor data. Kemudian kita impor. Oke, data berhasil dimasukkan. Ini sudah masuk. Untuk aset tetapnya seperti di dalam soal, berarti 18 juta, 624, dan 510 juta. Nah, langkah terakhir pada kita membuat setting data awal, langkah terakhirnya adalah kita akan melakukan proses akhir bulan. Nah, ini master data sudah kita impor semua ke dalam database Accurate-nya. Kita akan melakukan proses akhir bulan melalui menu, ini kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu melalui menu perusahaan, mana menu perusahaan. Kemudian setelah itu kita proses akhir bulan. Nah, tadi di dalam soal untuk mulainya kan 12 Desember 2017. Maka ini nanti kita akan membuat proses akhir bulan di bulannya adalah bulan Desember, tahunnya adalah tahun 2017 seperti yang ada di dalam soal. Kemudian kalau sudah seperti ini, proses akhir bulan, pastikan di sini Desember, di sini tahun 2017, kemudian kita simpan. Oke, kalau sudah disimpan, untuk memastikan bahwa semua saldo untuk master data terimpor dengan baik, kita buka laporan, kemudian kita lihat di daftar laporan, kita cari untuk yang laporan keuangannya. Bentar ya.
Sambil kita tunggu. Kita tunggu, di sini laporannya, kita ambil laporan keuangan, kita cari neraca induk skontro, ya. Kita klik neraca induk skontronya. Tadi data yang akan kita lihat adalah 31 Desember 2017. Kemudian di sini kita akan menampilkan akun induk, kemudian kita akan menampilkan data untuk saldo 0. Coba kita tampilkan. Oke, maka di sini bisa kalian lihat bahwa untuk akun-akun yang di sini sudah tampil, terutama yang mau kita cek ini loh, ekuitas saldo awal itu di sini 0. Itu terutama yang mau kita cek itu. Terus di sini saldonya adalah 1.430.800.000. Kalau misalnya kita tidak akan menampilkan saldo nolnya, juga bisa. Nah, ini tinggal langsung kayak gini juga bisa. Baik, kemudian untuk setting data awal sampai dengan input saldo awal untuk PT Tiga Saudara berarti sudah selesai. Ini untuk setting data awal PT Tiga Saudara dan juga input saldo awal. Saya kira itu untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan input transaksi di PT Tiga Saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.